Selanjutnya, mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Jadi ini keutamaannya yang pertama. Jadi dibalik keputusan kita berpuasa, ini keputusan yang sungguh-sungguh ya, bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain, atau puasa hanya karena sebagai tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu ya sudah terlanjur jadi orang Islam, mana lagi Pak harus puasa. Itu kalau seperti ini tidak ada nilainya, keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu senang-senang, nah apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa, karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri
merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Jadi ini agak unik, sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah. Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Nah, sedikit-sedikit ya, semoga teman-teman bisa menangkap ini. Saya tidak berani cepat-cepat, berpikirnya pelan-pelan. Khawatirnya ada yang meleset. Setelah ini mungkin agak dalam.